Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tafakur Fiddin yang Allah muliakan. Pada video kali ini kita akan mengisahkan dua kisah yang berbeda, yaitu tentang kisah seorang wali Allah yang namanya tercatat di Lauhil Mahfudz sebagai penghuni neraka. Juga dengan kisah yang satunya lagi tentang kisah Syekh Barsisa yang mempunyai murid 60.000 orang, tapi ujung-ujungnya tetap masuk neraka. Apa kesalahannya dan bagaimana kisahnya? Dan untuk itu kita akan mengisahkan kisah yang pertama, yaitu tentang kisah wali Allah yang namanya tertera di Lauhil Mahfudz sebagai penghuni neraka. Sahabat Tafakur Fiddin yang Allah muliakan, ada seorang sufi dari kalangan tasawuf yang bernama Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Beliau di kalangan tokoh tasawuf termasuk ulama kelas atas, wali min auliyaillah, ahli ibadah. Namun suatu ketika malaikat melihat namanya di lembaran kitab Lauhil Mahfudz ada di dalam deretan penghuni neraka. Melihat hal tersebut, malaikat merasa kasihan dan mendatangi Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini. Malaikat berkata kepada beliau, "Wahai Abdul Aziz Ad-Dabbagh, untuk apa engkau ibadah sampai sebegitunya? Sedangkan aku melihat namamu di lembaran Lauhil Mahfudz, engkau adalah penghuni neraka. Mau ibadah bagaimanapun, engkau tetap akan masuk neraka." Kemudian Abdul Aziz menjawab, "Wahai malaikat, surga dan neraka bukan urusanku. Aku diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana Allah berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Mau aku masuk surga atau neraka, itu haknya Allah," kata Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Dan subhanallah, benar-benar ikhlas beliau dalam melakukan ibadah kepada Allah. Dan malaikat pun kagum akan hal itu. Kemudian malaikat kembali ke Lauhil Mahfudz dan melihat nama Abdul Aziz Ad-Dabbagh sudah diubah oleh Allah menjadi penghuni surga, sebab Allah berhak menetapkan kitabullahnya. Lantas malaikat kembali menemui Abdul Aziz dan berkata kepada beliau, "Wahai Abdul Aziz, ada kabar gembira. Baru saja aku melihat namamu oleh Allah diubah menjadi penghuni surga." Abdul Aziz menjawab, "Alhamdulillah. Tapi sekali lagi malaikat, surga dan neraka bukan urusanku. Aku beribadah hanya untuk menggapai ridhonya Allah. Kalau Allah ridho aku di neraka, ya itulah tujuanku." Malaikat pun takjub dengan keikhlasan Abdul Aziz dalam beribadah dan berkata, "Wahai Abdul Aziz, ikhlasmu inilah yang membuat Allah ridho dan mengubah namamu menjadi penghuni surga." Lantas Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini bertanya kepada malaikat, "Bila ikhlasku tadi yang membuat Allah ridho kepadaku, lalu kira-kira dosa apa yang membuat Allah murka kepadaku sehingga aku menjadi penghuni neraka?" Kemudian malaikat bercerita, "Engkau ingat ketika engkau masih kecil, ketika umurmu sekitar 15 tahunan? Apakah engkau ingat ketika engkau tidur di kamar tidurmu, kemudian engkau mendengar suara langkah kaki ibumu menuju tempat tidurmu untuk menyuruhmu membeli sesuatu di pasar? Karena engkau mendengar suara langkah kaki ibumu menuju kamarmu, lalu engkau pura-pura tidur padahal engkau sudah bangun. Kau pura-pura tidur agar engkau tidak disuruh pergi ke pasar. Ketika ibumu membuka pintu kamarmu dan melihatmu masih tidur, ibumu merasa kasihan dan tidak jadi menyuruhmu ke pasar. Sebab engkau bohongi ibumu, maka Allah murka dan menjadikan namamu sebagai penghuni neraka." Mendengar cerita dari malaikat, Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh pun beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semenjak kejadian tersebut, Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh di sisi umurnya tidak pernah berceramah kecuali tentang berbakti kepada orang tuanya. Dan setiap orang yang datang kepada beliau selalu diwasiatkan dengan wasiat yang sama, yaitu tetap berbakti kepada orang tuanya. Sahabat Tafakur Fiddin yang Allah muliakan,
Mari kita renungkan sejenak. Padahal kesalahan beliau hanyalah pura-pura tidur. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang sampai membentak ibunya? Bagaimana yang sampai memasamkan wajahnya kepada ibunya? Yang mengeraskan suaranya di depan ibunya? Yang sampai tidak memberi nafkah, bahkan mendahulukan kepentingan istrinya di atas kepentingan ibunya, dan bahkan yang sampai membuat menangis ibunya. Bagaimana kira-kira nasibnya? Mari kita belajar bersama-sama untuk lebih berbakti kepada orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Jangan meremehkan dosa kecil, karena dikhawatirkan justru di situ ada murkanya Allah. Jika tangan kita masih sulit untuk berbuat baik kepada orang tua, maka ringankanlah lisan kita untuk senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Itulah kisah yang pertama, kisah Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Dan kita masuk dalam kisah yang kedua, yaitu kisah Syekh Barsisa, ahli ibadah yang menyembah iblis jelang matinya. Barsisa Al-Abid, begitulah orang-orang memberi gelar kepadanya. Al-Abid artinya ahli ibadah. Predikat itu disematkan karena ia memang orang yang sangat tekun beribadah. Bahkan sampai-sampai malaikat pun terkagum atas ibadahnya. Ia juga merupakan seorang guru spiritual yang ulung. Konon, ia memiliki 60.000 murid yang semuanya berilmu tinggi dan memiliki keramat bisa terbang. Namun, di tengah kekaguman para malaikat itu, lantas Allah mengherankannya dengan berkata kepada para malaikat, "Gerangan apa yang membuatmu begitu terkagum akan Barsisa? Padahal di dalam pandangan hakikatku, ia tak ubahnya seperti setan yang terkutuk." Syahdan, malaikat pun tercengang mendengarnya. Mereka mulai menerka-nerka akan takdir apakah yang membuatnya tersungkur ke dalam lembah derajat setan yang hina. Dan Al-Kisah Barsisa memiliki sebuah keramat. Apabila ia menemui orang gila dan kemudian menyentuhnya, maka seketika orang gila tersebut sembuh. Dan itulah yang terjadi saat itu pada seorang gadis anak raja. Sang putri raja mengalami gangguan jiwa. Atas perintah sang raja, diutuslah pasukan kerajaan untuk membawa sang putri ke padepokan Barsisa di tengah hutan, agar ia memperoleh perawatan rehabilitasi dengan harapan akan menuai kesembuhan. Maka berangkatlah para pasukan dengan membawa putri raja yang sedang sakit jiwa ini. Sesampainya di padepokan Syekh Barsisa, setelah mengutarakan maksud dan tujuan kedatangannya, para prajurit kerajaan bergegas undur diri untuk kembali ke kerajaan dengan meninggalkan sang putri bersama Barsisa di padepokannya yang berada di tengah hutan. Saat para punggawa telah meninggalkan mereka berdua, saat putri raja masih dalam keadaan gila, dan saat Barsisa hanya ditemaninya di tengah hutan belantara tanpa ada orang selain mereka, iblis pun datang menggoda. "Wahai Barsisa, tidakkah engkau melihat putri raja itu cukup cantik jelita? Ia begitu menggoda. Tidakkah engkau berpikir untuk sejenak bersenang-senang dengannya? Nikmatilah tubuhnya untuk sekali saja. Lagi pula ia dalam keadaan gila. Sudah tentu ia tidak akan mengetahui apa-apa yang terjadi saat ini. Setelah kesembuhannya nanti, kalian pun juga hanya berdua di hutan belantara ini. Tak akan ada orang yang mengetahui. Ayolah, kukira pantas bagimu untuk rehat sejenak dari aktivitas ibadahmu yang melelahkan." Bujuk iblis penuh kemesraan. Lahas menimpanya. Barsisa tergoda oleh tipu daya iblis terkutuk. Ia pun melakukan zina bersama sang putri yang masih dalam keadaan gila. Namun baru saja usai melampiaskan nafsu birahinya, iblis kembali merasuk, berbisik menggoda ke dalam relung hati Barsisa. "Duhai, celakalah engkau wahai Barsisa. Cepat atau lambat perbuatan kejimu terhadap sang putri akan diketahui. Orang-orang utusan kerajaan tidak akan terima akan perbuatanmu kepada anak rajanya. Terlebih, engkau sudah terkenal sebagai seorang yang sakti dan ahli ibadah. Jika hal ini diketahui, sontak reputasimu akan hancur berantakan.
nama baikmu akan tercemar dan seluruh orang akan mencampakkanmu. Lalu apa yang harus aku lakukan? Batin Barsisa mulai dirundung kecemasan tak karuan. Ia mulai bertanya-tanya terhadap diri sendiri dan mencari cara bagaimana untuk menutupi semua ini. Dan lagi-lagi, sang iblis mulai berbisik melancarkan strateginya. Sudahlah, bunuh saja wanita itu. Kemudian kuburlah ia dalam-dalam di atas gundukan pasir. Dan jika para utusan kemari untuk menjemput sang putri, bilang saja bahwa ia telah sembuh dan pamit untuk kembali ke kerajaan seorang diri. Maka semuanya akan beres. Kalaupun ia akhirnya tak kembali, engkau tak akan disalahkan. Mereka pasti mengira bahwa sang putri telah mati tertikam binatang buas di tengah perjalanannya kembali menuju istana. Dan bodohnya, Barsisa pun kembali mengiyakan tawaran iblis yang seakan penuh kompromi tersebut. Dibunuhlah sang putri olehnya, dan kemudian ia dikubur dalam-dalam hingga sekiranya tak seorang pun mengira ada mayat di bawah sana. Akhirnya, sekarang tuntas sudah semuanya. Batin Barsisa penuh lega, namun tidak bagi iblis. Setelah ia berhasil membujuk rayu manusia yang terkenal ahli ibadah dan bisa menyembuhkan orang gila hanya dengan sentuhan tangannya itu, iblis kemudian menjelma menjadi seorang yang salih ahli ibadah yang seakan dapat mengetahui segala sesuatu yang terjadi. Ia kemudian masuk ke istana, menemui raja dan menceritakan apa yang terjadi terhadap putrinya dan Barsisa di tengah hutan belantara. Seketika sang raja mengirim utusan untuk menangkap Barsisa di padepokannya, dan tanpa ampun akhirnya Barsisa dihukum salib oleh sang raja. Sungguh, kini Barsisa sudah tak mampu melakukan apa-apa. Di tengah kelemahan Barsisa ini, dengan licik sang iblis kembali memanfaatkan keadaan untuk menjerumuskan lebih dalam lagi ke lembah kekufuran. Iblis pun berkata kepada Barsisa dengan penuh rasa iba, "Duhai, alangkah malangnya nasibmu. Engkau sekarang terhukum salib oleh sang raja. Namun janganlah kau hiraukan. Sebentar lagi penderitaanmu akan berakhir. Aku akan menolongmu. Tapi ada satu syarat yang harus kau penuhi." "Apa itu?" "Sungguh akan kulakukan asal engkau mau menyelamatkanku," tanya Barsisa kegirangan. "Sembahlah aku." "Bagaimana aku dapat menyembahmu jika tubuhku tersalib oleh kayu?" tanya Barsisa di tengah kondisinya yang semakin layu. "Cukuplah bagimu untuk isyarat saja, entah itu dengan anggukan atau sekedar kedipan mata sebagai ganti sujudmu kepadaku." Maka dengan sisa-sisa tenaga, Barsisa yang mulai melemah pun akhirnya melakukan apa yang diperintahkan oleh iblis. Dan sayangnya, seketika itu juga ia mati, dan iblis pun tak menyelamatkannya. Sedang ia telah mati dalam keadaan kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sungguh benar-benar Barsisa yang nestapa. Dan itulah sedikit kisah tentang dua kisah. Yang pertama, kisah Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, ahli ibadah tasawuf yang terkenal, ahli tasawuf yang terkenal, yang namanya tercetat di Lauhil Mahfudz sebagai ahli neraka, namun Allah telah mengubahnya menjadi ahli surga. Dan kisah yang kedua, yaitu kisah tentang Syekh Barsisa, seorang ahli ibadah Al-Abid yang sangat terkenal, yang mempunyai murid 60.000 orang, tapi Allah telah menetapkannya sebagai ahli neraka. Dari dua kisah ini, mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dan hikmah, juga mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.